Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi Jumat 14 Agustus 2020. Saya Oza Ahmad. Informasi pertama dari Gresik, pencanangan gerakan Gresik bermasker. Bupati bagikan 500.000 juta masker. Selengkapnya ada Putri Rizkiana, LPPL Suara Gresik. Rabu 12 Agustus 2020, Sambari Halim Radianto selaku Bupati Gresik mencanangkan gerakan Gresik bermasker. Beliau mengungkapkan bahwa protokol kesehatan merupakan vaksin terbaik selama vaksin COVID-19 belum ditemukan. Pemerintah sendiri berusaha mensosialisasikan protokol kesehatan melalui public speaker, banner maupun stiker yang ditempel di seluruh mobil milik pemerintah maupun pribadi yang digunakan untuk kegiatan kerja. Dan hari ini adalah puncaknya, pencanangan 500.000 masker untuk disebarkan ke masyarakat melalui ketua-ketua tim penggerak PKK, ketua GOW, kemudian ibu-ibu Forkopimda, ya, Bayangkari dan yang lain-lain untuk terjun ke lapangan agar masker yang sudah kita persiapkan 500.000 ini bisa sampai kepada sasaran, ya, dari PKK sampai ke Dasawisma dan seterusnya. Ini supaya nanti bisa merata dan masker tidak mubadir. Maka kami semua selalu menginstruksikan untuk memakai masker. Maskerku, maskerku, maskermu, maskermu. Aku sehat, kamu sehat, Gresik sehat, Indonesia selamat. Oleh karena itu, pemerintah menginstruksikan penggunaan masker sebagai protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Putri Rizkiana mengabarkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke Ninda Alivia, Radio Persada FM. Lalu lintas media sosial di Pilkada 2020 Kabupaten Blitar diawasi tim khusus. Di era modern, media sosial memiliki peran penting pada gelaran Pilkada 2020 di Kabupaten Blitar. Pencitraan diri pasangan calon dengan memanfaatkan media sosial dipastikan tidak akan bisa dihindari lagi. Maka dari itu, sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan telah membentuk tim khusus untuk mengawasi lalu lintas di media sosial. Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Salahuddin mengatakan, penyebaran citra diri petahana dan para tokoh yang berniat maju melalui media sosial semakin masif dari hari ke hari. Sehingga sebagai bentuk pencegahan pelanggaran dan optimalisasi pengawasan, pihaknya meluncurkan tim cyber patrol atau patroli cyber. Dengan adanya tim cyber patrol diharapkan bisa mencermati segala percakapan di media sosial yang berhubungan dengan bakal calon kepala daerah. Selain melakukan pengawasan secara offline, secara tatap muka di lapangan, namun seiring perkembangan teknologi informasi, banyak komunikasi atau banyak model-model metode kampanye yang nanti diperkirakan menggunakan media sosial. HK memprediksi nantinya akan banyak komunikasi atau metode kampanye yang menggunakan media sosial, sehingga Bawaslu menganggap saat ini diperlukan pengawasan pada lalu lintas media sosial atau dunia maya. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Kabupaten Blitar beralih ke Nganjuk, Agustin Merdekawati melaporkan harga brambang tinggi, petani berseri. Para petani bawang merah mereguk keuntungan yang besar jika biasanya harga brambang selalu turun saat musim panen. Hal tersebut tidak terjadi di bulan Agustus 2020. Harga jual komoditas andalan Nganjuk tetap tinggi akibat tingginya permintaan dari luar daerah. Untuk harga brambang di tingkat petani dengan nilai sebesar Rp20.000 per kilogram, sedangkan untuk bibit mencapai Rp40.000 per kilogram. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Nganjuk Agus Sulistyo mengatakan harga tinggi bawang merah di musim panen bulan Agustus 2020, biasanya harga brambang cenderung turun saat panen raya. Paling tinggi hanya Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Adapun bawang dengan kualitas super hanya sekitar Rp17.000. Namun di bulan Agustus bukan bawang super saja yang ditawar Rp20.000 per kilogram, melainkan juga umbi dengan kualitas di bawahnya. Harga tinggi brambang di Nganjuk akibat tingginya permintaan terutama dari pedagang luar Nganjuk. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Selanjutnya ada Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Perbarui kartu BPJS Wali Kota Habib Hadi, pastikan Nenek Sri bisa jalani operasi. Sri Anjayati menangis dengan kemampuan melihatnya yang terbatas.
Nenek berusia 57 tahun itu tersedu-sedu sambil menangkupkan kedua telapak tangannya saat Wali Kota Hadi Zainal Abidin bertandang ke rumahnya di Jalan Panglima Sudirman, Gang PJKA, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan pada hari Rabu kemarin. Nenek Sri mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota Habib Hadi yang datang bersama PLT Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh, Dr. Abrar HS Kuda, dan Camat Mayangan M. Abbas, serta Lurah Jati Endah Dwi Kumalasari. Di rumahnya yang tepat berada di depan rel kereta api itu, Sri tinggal bersama anaknya Ilham Agung Setio Wijaksono yang duduk di kelas 6 MI. Wali Kota Habib Hadi hadir ke rumah Sri dan Agung untuk memberikan BPJS Kesehatan yang baru, karena sebelumnya BPJS milik Sri statusnya dilaporkan meninggal dunia. Dengan kartu BPJS yang baru itu, akhirnya Sri bisa melakukan operasi katarak di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Wali Kota berharap mudah-mudahan operasinya berhasil, berjalan lancar, dan sehat. Habib Hadi mengisahkan ia mendapatkan informasi bahwa ada warga di Kelurahan Jati yang hidup dengan keterbatasan, mengalami gangguan penglihatan dan hanya didampingi oleh seorang anak. Wali Kota segera meminta kepada lurah dan jajaran untuk mengecek di lapangan untuk menelusuri laporan tersebut. Stebi Julionathan, Suara Kota, Probolinggo. Selanjutnya ke Ngawi ada Henti Ludiana. Maknai HUT ke-75 kemerdekaan RI tahun 2020 harus dipahami lebih dalam oleh masyarakat. Bulan Agustus yang identik dengan sukacita perayaan HUT kemerdekaan RI harus dirayakan berbeda di tahun ini mengingat pandemi COVID-19 yang masih ada di Indonesia. HUT ke-75 kemerdekaan RI tahun 2020 dengan tema Indonesia Maju dimaknai dengan pemerintah menjamin kemakmuran, keadilan, dan keamanan yang dirasakan masyarakat Indonesia. Kemerdekaan bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan dengan tetap mentaati peraturan yang berlaku. Sedangkan kebebasan saat pandemi COVID-19 adalah kebebasan untuk produktif dengan tetap disiplin menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Ini seperti yang dikatakan Sardani, Dewan Pertimbangan Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Ngawi. Harapannya yang jelas ya adil makmur lah gitu ya, aman, itu garis besarnya itu. Tapi itu kalau semua itu kalau diperinci ya namanya adil aja udah banyak sekali itu perinciannya itu. Nah, makmur itu maksudnya makmur merata untuk segenap warga masyarakat Indonesia. Nah, kemudian untuk keamanannya bisa warga masyarakat bisa merasakan. Sardani juga mengatakan, dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, diharapkan pemuda dapat lebih unggul dari pendahulunya. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Dari Ngawi beralih ke Kota Blitar. Petahana maju dalam Pilwali 2020, Bawaslu Kota Blitar prediksi potensi kerawanan netralitas ASN tinggi. Selengkapnya ada Ica Puspita. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Blitar memprediksi potensi kerawanan netralitas aparatur sipil negara ASN menyusul adanya petahana yang ikut berpartisipasi pada Pilwali Kota Blitar 2020. Bambang Arintoko, Ketua Bawaslu Kota Blitar saat dikonfirmasi 12 Agustus 2020 mengatakan ASN menjadi sorotan ketika ada petahana ikut maju di Pilwali Desember. Oleh karena itu Bawaslu membentuk tim cyber untuk mengawasi kegiatan para ASN di media sosial menjelang Pilwali. Menurut Bambang, ASN yang menyukai unggahan gambar maupun video calon wali kota di media sosial sudah bisa dikategorikan pelanggaran. Sebab dari menyukai unggahan itu menunjukkan sikap tidak netral, apalagi ASN juga punya hak pilih di Pilwali. Menurut Bambang, sejauh ini Bawaslu belum menemukan pelanggaran soal netralitas ASN. Jika ada temuan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan melayangkan surat peringatan. Patroli cyber terutama titik fokusnya ada di netralitas ASN. Akan tetapi kemudian kami belum sempat untuk melakukan istilahnya kerjasama atau MOU baik itu dengan Kominfo, kemudian juga dari Polres. Bambang menambahkan terkait netralitas ASN, pihaknya juga sudah mengeluarkan surat himbauan ke pemerintah Kota Blitar. Ica Puspita, Mahardika FM. Dari Lumajang, Wakil Bupati bangga outlet UMKM masih bermunculan di tengah pandemi yang belum berakhir. Selengkapnya ada Bobby Wijayanto, Suara Lumajang. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, mengaku bangga di tengah pandemi yang belum berakhir ini masih bermunculan outlet usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal itu diungkapkannya saat membuka outlet oleh-oleh khas Lumajang Rumah Alta yang berlokasi di utara Traffic Light CLT Sumberjo, Sukodono.
Bunda Indah, sapaan akrab Wakil Bupati menyebut, pelaku UMKM di Lumajang cukup tangguh untuk kembali bangkit meskipun harus berhadapan dengan gempuran COVID-19 yang hampir menjatuhkan di sektor perekonomian dunia. Ia juga bangga saat Sri Utami, pemilik outlet Rumah Alta, yang dirasa tidak mau kalah dan menunjukkan kehebatan sosok seorang perempuan yang bisa seiring sejalan bersinergi dengan kaum laki-laki membangun roda perekonomian di Lumajang. Dalam kesempatan itu, Wabub juga mengapresiasi langkah Dinas Kominfo Lumajang yang turut membantu pelaku UMKM di Lumajang melalui program Fotomatis atau foto produk dan promosi gratis. Melalui gebrakan itu, pelaku UMKM mendapatkan kemudahan memperoleh pelayanan foto produk dan promosi di media sosial milik Pemkab Lumajang secara gratis. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Informasi selanjutnya dari Pasuruan. Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan melaksanakan upacara Hari Pramuka ke-59 secara virtual di Pendopo Nyawiji Ngesti Wanganing Gusti. Selengkapnya bersama Wisnu Darmawan. Tahun ini peringatan upacara Hari Pramuka yang jatuh pada tanggal 14 Agustus 2020 dimajukan menjadi tanggal 12 Agustus 2020. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan. Upacara kali ini dilakukan secara virtual di Pendopo Nyawiji Ngesti Wanganing Gusti. Hadir dalam acara itu diantaranya Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan Kiai Haji Abdul Mujib Imron, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya, dan puluhan para pengurus dan anggota Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan lainnya. Dari pantauan di lapangan, agenda upacara peringatan Hari Pramuka ke-59 di Pendopo Kabupaten Pasuruan adalah mengikuti seluruh rangkaian acara di Istana Negara Jakarta, sekaligus mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di sisi lain, Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Pasuruan Kiai Haji Abdul Mujib Imron menegaskan bahwa Pramuka Pasuruan akan menggelar kegiatan bakti sosial di 15 pasar se-Kabupaten Pasuruan. Dalam acara itu akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Agustus 2020 mendatang. Di akhir acara, Gus Mujib memberikan lencana pancawarsa. Lencana itu merupakan tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka. Ada total 11 orang yang secara simbolis diwakili oleh 1 orang penerima. Hanya diikuti oleh orang-orang tertentu, tidak banyak, tapi kita turun ke pasar-pasar, turun ke 15 pasar yang ada di Pasuruan. Bagi masker dan bagi visil, kemudian ada edukasi yang kita berikan. Wisnu Dermawan, Suara Pasuruan. Selanjutnya dari Tuban, pastikan ketersediaan air tercukupi. Komisi 4 DPR RI tinjau lokasi ketahanan air di wilayah Tuban. Selengkapnya ada Kolilul Aris, Pradia Suara Tuban. Guna memastikan ketersediaan air untuk lahan pertanian di wilayah Kecamatan Senori, Tuban dan sekitarnya, anggota Komisi 4 DPR RI Farida Hidayati meninjau lokasi rencana penguatan ketahanan air di daerah Kecamatan Senori Selasa 11 Agustus 2020 sore. Kedatangan mitra Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu untuk melihat kondisi lokasi pembagian air dari Sungai Bengawan Solo yang dialirkan ke wilayah Tuban bagian selatan. Pihaknya ingin memastikan petani di daerah tersebut airnya tercukupi sebab beberapa tahun terakhir petani di Senori dan sekitarnya kekurangan air pada masa tanam kedua. Wakil rakyat dari Dapil 9 Tuban Bojonegoro itu menjelaskan, rencananya air dari Sungai Bengawan Solo akan dialirkan ke Senori menggunakan pipa. Kemudian airnya ditampung di waduk atau embung untuk mengairi sawah saat musim kemarau. Sebab pada situasi normal atau musim hujan, petani bisa memanfaatkan air hujan. Namun saat kemarau petani mengandalkan air irigasi. Kita meninjau lokasi adanya pipa untuk pengairan di wilayah Senori dan di Parengan. Tujuannya supaya masyarakat di sini panennya bisa melimpah, pengairannya tidak kurang lagi. Rencana dari Bengawan Solo. Insya Allah mulai hari ini kita besok mulai ditindaklanjuti lagi untuk realisasi pengurusan perizinan dan bahasan penganggaran. Menurut Farida, jika ke depan dapat mengalirkan air dari sungai terpanjang di Pulau Jawa itu, petani bisa menanam padi 2 kali. Beliau pun berharap pihak Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo mendukung penuh rencana tersebut. Kholaris Pradia Suara untuk Buletin Jawa Timur.
Beralih ke Madiun, ada Kiki Desilia. Perlombaan peringati 17 Agustus wajib tetap terapkan protokol kesehatan. PT KAI Persero melalui Rail Express ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun dengan memberikan diskon sebesar 17% bagi calon pelanggan maupun pelanggan setia angkutan barang Rail Express. Diskon tarif tersebut berlaku mulai tanggal 8 sampai dengan 31 Agustus 2020. Iksvan Hendri Wintoko selaku manajer humas PT KAI Dop 7 Madiun menjelaskan bahwa tarif yang tercantum di dalam aplikasi merupakan tarif yang telah didiskon 17%. Diskon tarif tersebut berlaku untuk setiap transaksi tanpa dikenakan minimum berat angkutan. Selama periode diskon tarif HUT Republik Indonesia yang ke-75, ketentuan diskon lainnya tidak berlaku. Iksvan menambahkan, stasiun yang melayani angkutan barang Rail Express meliputi stasiun-stasiun yang berada di Pulau Jawa. Sedangkan di wilayah Dop 7 Madiun, loket Rail Express berada di Stasiun Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Kediri, Tulung Agung, dan Blitar. Guna mendapatkan info lebih lanjut, calon pelanggan angkutan barang bisa datang langsung ke loket Rail Express di stasiun terdekat. Pihaknya berharap dengan adanya program diskon tarif oleh Rail Express, pelanggan dapat mengirimkan barangnya dengan mudah, cepat, dan aman. Hal ini mengingat kereta api memiliki jalur rel khusus. Jadi, dengan menggunakan Rail Express, pelanggan akan lebih mudah dalam mengirimkan barang ke tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Selanjutnya, dari Sidoarjo ada Billy Patopoy. Dalam pandemi COVID-19, Purna Paskibraka Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 akan kembali ditugaskan untuk upacara HUT ke-75 Republik Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara menginstruksikan untuk tetap melaksanakan upacara peringatan HUT RI ke-75 di seluruh daerah Indonesia pada 17 Agustus 2020. Menyikapi hal ini, Didi Triwahyudi, Kepala Bidang Kepemudaan di Diswarapar Kabupaten Sidoarjo, pada Rabu kemarin mengatakan petugas upacara peringatan HUT RI ke-75 di Kabupaten Sidoarjo sendiri akan diambil dari Purna Paskibraka yang bertugas tahun lalu. Didi menjelaskan, jika tahun ini memang tidak diperbolehkan mengadakan seleksi Paskibraka sesuai instruksi dari Kementerian Sekretariat Negara karena pandemi COVID-19. Tahun ini memang tidak diperbolehkan untuk seleksi Paskibraka. Ilham Musibudin, Kepala Biro Infokom Purna Paskibraka Kabupaten Sidoarjo juga menjelaskan, latihan yang dilakukan oleh Paskibraka tahun ini lebih intens daripada tahun sebelumnya. Ilham juga menjelaskan, selain 10 orang Paskibraka yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo, 2 diantaranya anggota Purna Paskibraka yang akan berangkat juga ke provinsi. Sebenarnya ada 12, yang 2 ini mewakili Sidoarjo untuk berangkat pengibaran di provinsi. 10 orang ini yang di Sidoarjo, yang 2 ini diberangkatkan ke provinsi karena memang, nah dari provinsi kita ditunjuk Sidoarjo diambil pasangan cewek-cowok cadangan yang tahun kemarin. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Informasi selanjutnya dari Realita FM Pamekasan, masyarakat Pamekasan perlu belajar upaya dini untuk mencegah bencana dan dampaknya. Selengkapnya ada Kolik Maulidi. Masyarakat Kabupaten Pamekasan perlu tahu dan mengerti mitigasi bencana ketika menghadapi bencana dan dampaknya, agar mereka paham tindakan apa yang harus dilakukan sehingga dapat mencegah saat terjadi bencana. Sebagaimana dijelaskan Wahyudi, Koordinator Bidang Kehumasan dan Kemitraan Forum Relawan Bencana Daerah atau FRPB Pamekasan. Setidaknya ada 3 tahapan yang perlu masyarakat ketahui dan mengerti. Pertama, upaya preventif sebelum terjadinya bencana, penanganan saat bencana, dan dampaknya pasca bencana. Menurut Wahyudi, selama ini masyarakat Pamekasan masih belum tahu bagaimana menghadapi bencana, sebab mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang mengatasi bencana. Sehingga masyarakat sebenarnya wajib tahu agar dapat mencegah bencana. Mitigasi bencana lebih kepada upaya untuk memberikan upaya dini untuk mencegah bencana dan dampaknya. Jadi ada 2 hal, mencegah bencana dan dampaknya. Upaya dini apa? Berarti preventif. Di langkah-langkah mitigasi sebetulnya bisa kita lakukan banyak hal di situ. Di situ ada 2 faktor utama yaitu bencana dan dampaknya. Berarti ada tahapan yang harus dilakukan. Wahyudi kepada Realita FM menambahkan, seringkali terjadi bencana kebakaran atau longsor. Bagi masyarakat awam, mereka kebingungan menghadapi terjadinya bencana tersebut. Oleh karena itu, Wahyudi berharap ada kesadaran dan keinginan masyarakat untuk belajar bersama tentang mitigasi bencana. Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Informasi terakhir dari Tulungagung, Mega Kristi menyampaikan peresmian gedung baru Madrasah Tarbiyatus Sabian dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM yang didampingi oleh Forkopimcam Kecamatan Poyolangu meresmikan gedung baru Madrasah Tarbiyatus Sabian di Desa Pucung Kidul, Kecamatan Poyolangu. Acara diawali dengan sambutan oleh Kepala Madrasah Tarbiyatus Sabian Mustaid Gusjali yang menyampaikan
menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan telah terbangunnya gedung baru ini yang dulunya hanya 1 lantai, namun sekarang sudah menjadi 2 lantai, terutama kepada Kepala Desa Pucung Kidul yang telah membantu pelaksanaan pembangunan Madrasah Tarbiyatus Sibyan seperti saat ini. Dilanjutkan dengan sambutan dari Bupati Tulungagung Dr. Andes Mario Tobiro MM yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Desa beserta lembaganya yang telah mengalokasikan sebagian dana desa untuk pembangunan gedung madrasah milik desa untuk mendukung peningkatan di bidang pendidikan, keagamaan. Mudah-mudahan dengan adanya tempat belajar ini sebagai wujud salah satu pengorbanan dalam mewujudkan kemaslahatan, kenyamanan dalam menimba ilmu bagi masyarakat Desa Pucung Kidul. Pihaknya mengucapkan terima kasih pula kepada Ustadz dan Ustazah yang telah membimbing dan memberikan tarbiyah bekal keagamaan pada anak-anak sehingga dalam bermasyarakat mempunyai bekal iman takwa yang berakhlak mulia. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Sahabat, demikian informasi Buletin Jatim edisi hari ini. Saya Uza Ahmad, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.